Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Terjumpa lagi dengan saya Sugi di channel Vosalgo. Di video tutorial kali ini kita akan berdiskusi lebih dalam tentang looping for atau perulangan for di Java. Kita akan mengulas berbagai cara untuk membuat perulangan for di Java. Baik, kita langsung mulai saja. Saya coba menggunakan PowerPoint meskipun saya jarang menggunakannya. Ya, ada peringatan pertama, berhati-hatilah dengan never ending loop. Jadi ada istilah di perulangan di dalam looping yang disebut dengan never ending loop, di mana perulangan akan terus berjalan terus-menerus dan tidak berhenti. Jadi ini adalah sesuatu yang perlu diantisipasi. Jadi sebuah perulangan harus dikontrol kapan dia dimulai dan kapan dia harus dihentikan. Baik, kita mulai saja langsung di bagian deklarasi for-nya. Jadi for dideklarasikan seperti ini. Diawali dengan teks for, kemudian buka kurung. Ada 3 buah ekspresi, ekspresi 1, ekspresi 2, ekspresi 3, balas kurung. Masing-masing ekspresi ini dipisahkan dengan tanda titik koma. Kemudian diikuti dengan kurung kurawal yang berisi blok operasi. Jadi ini blok operasi adalah operasi yang akan dikerjakan di dalam looping for. Baik, kita lihat penjelasannya satu persatu. Ekspresi pertama, ekspresi 1, disebut dengan initializer. Ekspresi ini dieksekusi satu kali sebelum blok operasi dikerjakan. Jadi dia dieksekusi dikerjakan satu kali pada saat pertama ya, sebelum operasi dilaksanakan. Bagian ini digunakan untuk memberi nilai awal pada counter variable. Jadi ada yang disebut juga dengan counter variable. Biasanya dinotasikan dengan huruf kecil I, J, K, M, N. Tapi tidak harus selalu huruf kecil ya. Teman-teman bisa buat variabel lain untuk sebagai counter variabelnya. Yang penting dideklarasikan. Jadi kalau pertanyaannya haruskah selalu I, J, atau K? Jawabannya adalah tidak. Teman-teman bisa pakai variabel sendiri atau variabel lain. Bahkan variabel yang terdiri dari beberapa huruf juga bisa. Oke, baik. Ekspresi 1 selesai. Ekspresi kedua. Ekspresi kedua ini biasa juga disebut dengan condition. Jadi bagian ini yang selalu diperiksa, dicek setiap selesai melaksanakan satu blok operasi. Jadi setiap satu blok operasi diselesaikan, dicek lagi ekspresi kedua ini, di conditionnya dicek. Jika syarat ini, syarat ekspresi kedua, syarat yang ada di condition ini terpenuhi, maka looping masih terus dikerjakan. Jika syarat yang ada di condition ini sudah tidak terpenuhi, maka looping dihentikan. Jadi cukup sederhana. Berikutnya ekspresi ketiga. Ekspresi ketiga biasa juga disebut dengan finalizer, atau biasa juga disebut dengan update ya. Atau disebut juga loop expression. Jadi ekspresi ketiga ini berisi operasi yang akan mengupdate nilai dari counter variable. Jadi di sini diupdate nilai counter variabelnya. Apakah dia akan bertambah atau berkurang? Apakah counter variabelnya akan bertambah 2, bertambah 3, atau berkurang 2, berkurang 3? Diaturnya di sini. Jadi ini bentuk dasar penulisan for di Java. Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi setelah ada persamaan ini, initializer, condition dan finalizer, saya coba menuliskan ulang deklarasi for-nya ini menjadi lebih sederhana. Saya tuliskan seperti ini. Jadi for, kemudian initializer, titik koma, condition, titik koma, update, kemudian buka kurung kurawal, blok operasi. Jadi ini penting untuk dipahami teman-teman. Kalau teman-teman kuasa ini sangat mudah memahami for di Java. Dan cara penulisan ini sebenarnya bukan hanya berlaku di Java ya. Ini berlaku juga di C++, dan di bahasa program yang berkeluarga dengan C++ seperti PHP, kemudian C#, JavaScript. Oke, jadi dia mulai dari initializer, condition, dan update. Kita mulai dari contoh yang pertama. Kita awali dengan bertanya bagaimana jika. Jadi PowerPoint ini berisi dengan banyak pertanyaan bagaimana jika. Ini adalah pertanyaan analitik untuk programmer ya. Bagaimana jika saya menulis seperti ini? Ya, ini pertanyaan sederhana. Bagaimana jika saya menuliskan for, kemudian kosong di sini, titik koma 2 kali.
Terus sistem outprint latihan for. Kalau mau tahu jawabannya sebenarnya sangat mudah teman-teman. Kita validasi saja pakai program. Kita validasi dia menggunakan IntelliJ IDEA. Kita buat sebuah kelas. Kita beri nama kelasnya latihan loop for. Terus bikin main. Ya, kita paste saja. Bagaimana jika ini enggak, petiknya diganti. Petiknya beda yang ada di PowerPoint. Bagaimana jika saya menuliskan for seperti ini? For, kemudian buka kurung, tidak ada saya isi di initializer-nya kosong, saya titik koma lagi. Kondisinya juga kosong, saya titik koma lagi. Update-nya juga kosong. Ya. Secara teori ini benar ya, karena tidak ada error terdeteksi di sini. Tidak ada sintaks errornya ya. Berarti ini benar. Coba kita run, apakah ada runtime error atau tidak. Kita coba run. Dan hasilnya adalah ya, dia menuliskan latihan for terus menerus, tidak berhenti. Ya, inilah yang saya sebut tadi dengan never ending loop, yang dimana kita harus berhati-hati terhadapnya. Jadi ini akan menulis terus for terus menerus ya, sampai programnya dihentikan. Cara menghentikan programnya, klik yang ini, yang tanda merah. Atau kalau di konsol biasanya pakai Ctrl C ya. Oke. Jadi programnya tidak error, sintaksnya tidak error. Pada saat runtime juga tidak error, tapi terjadi yang namanya never ending loop. Loopnya tidak berhenti. Oke, jadi contoh pertama sudah berhasil kita buktikan. Dia bisa jalan dan tidak error. Contoh kedua, bagaimana jika kita menuliskan seperti ini? Apa yang terjadi? Jadi kalau kita tulis seperti ini berarti initial conditionnya adalah I sama dengan 0. Kemudian dia akan mengerjakan loop ini selama I lebih kecil dari 10. Kemudian I-nya bertambah satu-satu ya kalau seperti ini, I++. Jadi di sini bisa kita pahami bahwa dia akan mengulang dari I sama dengan 0 berarti 0, 1, 2, karena I-nya bertambah satu-satu ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai di 9. Ketika sampai di 10, syarat ini sudah tidak terpenuhi. Ketika I-nya sampai dengan 10 berarti dia sudah tidak memenuhi syarat ini. Artinya dia akan mengulang dari 0 sampai 9. Dan jumlahnya juga memang sebenarnya sebanyak 10 kali juga, karena dari 0 sampai 9 ya. Coba kita copy. Benarkah dia akan menuliskan teks ini sebanyak 10 kali? Kita paste. Ini ada beda petiknya ya. Pakai petik yang berbeda. Ini juga. Oke. Kalau mau rapi tekan Ctrl alternatif L kalau di IntelliJ IDEA. Klik kanan, run latihan. Ya, dia akan menjalankan programnya dan mencetak loop ini sebanyak berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebanyak 10 kali. Tapi ini bukan dimulai dari 1 teman-teman, ini mulainya dari 0. Karena kenapa? Kalau saya mulai dari 1 dia hanya akan mencetak 9. Begitu ya. Coba lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Sangat mudah. Dan ini penting untuk diperhatikan. Berlatih, harus lebih banyak berlatih ya. Perlu diingat bahwa ini tadi adalah initial conditionnya. Terus ini conditionnya, ini adalah incrementnya atau update-nya. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Ya, di sini saya rubah sedikit. Tadi lebih kecil 10. Di sini saya rubah lebih kecil sama dengan 10. Coba saya copy. Oke, saya Ctrl alternatif L. Ganti petiknya. Titik koma. Oke. Jadi ini tadi dari 0 sampai lebih kecil sama dengan 10. Artinya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini akan ditulis sebanyak
akan dieksekusi sebanyak 11 kali ya. Dari 0 sampai 10. Jadi simbol ini sangat berarti teman-teman. Beda kalau ada sama dengannya dengan tidak ada. Ya, ini kita lihat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kali. Jadi programmer itu harus teliti dan presisi. Next. Kita lihat ya, ini berubah i-nya dari 1 ya. Dari 1 sampai 10. Ini saya rubah jadi 1, berarti nanti ini sama juga. Ini tercetak sebanyak 10 kali ya, karena dari 1 sampai 10. Ya, seperti itu. Kita hitung dulu untuk validasi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Kita lihat lagi. Ya, jika dimulai dari 4, atau mungkin untuk lihat permainan perubahan i-nya ya, teman-teman boleh sebenarnya kita cetak i-nya ini. Kita cetak i-nya, kasih di sini tanda tambah i supaya dia cetak i-nya. Coba saya run dulu. Jadi nanti i-nya harusnya for 1 sampai for 10 ya. Run file. Ya, dari 1 for 1 sampai for 10. Kalau saya hilangkan sama dengannya berarti dari 1 sampai 9. Begitu kan? Kalau saya hapusin, saya mulai dari 0, berarti dari 0 sampai 9. Oke, dari 0 sampai 9. Oke, baik. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Oh, ternyata ini ada tadi ya. Kalau mulai dari 4 sampai, saya copy ini. Jadi dia mulainya dari 4 sampai 10. Dari 4 sampai 10 ya. Ini artinya apa? Ini i-nya tidak harus selamanya dimulai dari 0. Atau tidak selamanya dimulai dari 1 ya. Boleh dimulai dari 4. Yang penting formatnya tadi sama. Ini adalah initializer, kemudian ini adalah condition, dan ini adalah update-nya. Coba kita run. Run file. Ya, tercetak ya. 1, ini bukan 5 ya. Ada tanda kurang tadi sini ya. Atau kasih panah gini supaya kelihatan. Ya, for 1, for 2, for 4 ya. Dari 4 sampai 10. Kalau ini tidak ada sama dengannya berarti dari 4 sampai dengan 10. Sampai 9 ya. 4 sampai 9 kalau tidak ada sama dengannya. Oke, contoh berikutnya. Sama ini tadi. Ini kalau mau dicetak i-nya saja ya. Berarti kalau mau cetak i-nya tidak usah pakai for di sini. Pakai saja. Jadi ini tanda tambah ini bukan operasi tambah teman-teman. Ini operasi untuk menyambung string. Jadi kalau tidak ada ininya berarti tidak ada for-nya, berarti yang tercetak adalah angkanya saja dari 4 sampai 9. Kalau ada sama dengannya berarti dari 4 sampai 10. Ya, 4. Jadi cara bacanya seperti ini. Dari i sama dengan 4 dan selama i lebih kecil dari 10, lebih kecil sama dengan 10, incrementnya i++, update-nya i++. Berarti nanti i yang kedua adalah 4 ditambah 1, 5 ya. I yang pertama adalah 4. I yang kedua adalah i pertama ditambah 1, 5. I ketiga adalah i kedua ditambah dengan 1, berarti 6, dan seterusnya. Kalau ininya dirubah, misalnya i plus sama dengan 2, berarti dia bertambah 22. Dari 4 kemudian 4 tambah 2 6, 6 tambah 2 8, begitu ya. Perhatikan teman-teman, ya seperti ini. Kalau i plus sama dengan 3 berarti dia bertambah 3. Begitu. 4 tambah 3 7, 7 tambah 3 10, begitu. Cara lain menuliskan ini adalah kalau tidak mau pakai plus sama dengan, bisa i sama dengan i ditambah 3, seperti ini. Ada banyak cara. Yang jelas operasi ini gunanya untuk mengupdate nilai i. Coba run. Sama 4 7 10 ya. Oke. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Sudah ada banyak contoh ini. Contoh berikutnya adalah, ya ini dirubah batasnya ya. Coba kita lihat. Apa yang terjadi jika saya menuliskan
for integer i sama dengan 4 dengan syaratnya adalah selama i lebih kecil sama dengan 20, tapi i nya ini di minus-minus ya, bukan update. Lihat. Jadi saya coba buat ini. Saya copy kemari. Ctrl alternatif L. Jadi awalnya i sama dengan 4, kemudian nanti i nya berkurang-kurang. Berarti i berikutnya adalah 4, kemudian 3, 2, 1. Dan syaratnya adalah selama i lebih kecil daripada 20. Kalau kita run ini, maka apa yang terjadi? Ya, dia terjadi never end loop juga ya, never ending loop. Dia never ending loop. Dia berkurang terus, ini berkurang satu-satu terus. Dan dia tidak berhenti. Kenapa tidak berhenti? Karena syaratnya terpenuhi terus ya. Syaratnya i lebih kecil 20 terpenuhi. Jadi kalau kita gunakan yang ini, yang operasi minus-minus atau istilahnya decrement, maka itu batasnya, cara membatasinya adalah dibatasi dari bawah. Misalnya saya buat syaratnya adalah selama i lebih besar dari 0. Jadi nanti akan berkurang dari 4, 3, 2, 1. 0 tidak dicetak lagi karena i-nya sudah tidak lebih besar daripada 0 ya. Coba kita run. Jadi harus hati-hati terhadap never end loop. Kalau di sini saya ganti batasnya minus 1, berarti nanti dia akan cetak dari 4 sampai 0. Ya, atau saya ganti tadi lebih besar sama dengan 0. Sama juga ya. Sama hasilnya. Dia akan mencetak dari 4 sampai 0. Begitu. Atau saya perbesar batasnya, batas atasnya 20 misalnya. Dari i sama dengan 20 dan i berkurang-kurang 1 terus di sini. Syaratnya adalah selama i lebih besar sama dengan 0. Maka dia akan mencetak dari 20 sampai 0. Ya, ini dia. Dari 20 sampai 0. Kalau mau berkurang-kurangnya berkurang-kurang 2, berarti pakai kayak tadi. Minus sama dengan 2. Kita run, berarti nanti 20 dikurang 2, 18, kurang 2, 16, begitu ya. Ini 20 kurang 2, 18, kurang 2, 16, kurang 2 lagi 14. Kalau mau berkurang-kurang 3, diganti nih, jadi berkurang-kurang 3. Run file. Jadi sisa dimainkan saja, tapi ini butuh intuisi ya teman-teman. Kurangi 4. Seperti itu. Kalau di konsep pemrograman lampau terdahulu, ini disebut dengan for down to ya. Kalau yang tadi yang bertambah-tambah pakai increment for to. Kalau yang ini yang pakai decrement for down to. Oke, baik. Kita lihat contoh berikutnya, ini sudah ada tadi ya. Jadi ini syaratnya perhatikan, kemudian update-nya juga. Ya, berikutnya ada sedikit penulisan yang sedikit berbeda ya. Jadi integernya ini saya tulis di luar. Terus di dalamnya ini tidak ada pendeklarasian integer lagi. Jadi bisa juga kita menuliskan seperti itu ya. Jadi integernya ini boleh kita definisikan di luar seperti ini. For integer i, kemudian ini jangan dideklarasikan lagi. Seperti ini. Ini bisa juga. Kita run. Ya, bisa. Ini cara mendeklarasikan variabel i-nya. Bahkan juga bisa seperti ini. Misalnya kita mau tulis i sama dengan 20. Terus yang di sini dikasih kosong. Bisa juga ya teman-teman. Coba run. Ya, bisa. Hasilnya sama. Oke. Kita lihat contoh berikutnya. Ya, ini tadi ya contoh berikutnya. Contoh berikutnya lagi. Ya, ini contoh yang agak berbeda juga. Bagaimana jika saya menuliskan seperti ini for-nya? Tidak ada isinya, hanya berisi true saja. Jadi saya buat seperti ini. Ada tulisan for ya, hanya tulisan for saja, for dan kurang. Saya format klik kanan, Ctrl alternatif L, seperti ini ya. Run. Jadi ini tidak ada isinya di dalamnya, cuman kondisinya saja yang berisi true. Kemudian inisialnya tidak ada,
Update-nya juga tidak ada. Saya coba run file. Ya, dia ternyata menjadi sama seperti yang awal. Ini adalah never ending loop juga, tidak berhenti. Kecuali saya hentikan secara paksa. Tapi secara sintaks tidak salah ya. Sintaksnya benar. Dan mungkin ini juga ada gunanya. Mungkin saja kita bisa gunakan untuk menangkap input yang terus menerus sampai dia dihentikan menggunakan break. Oke, baik. Lanjut contoh berikutnya. Contoh berikutnya adalah contoh terakhir di PowerPoint saya. Jika seperti ini. Jadi dia ada inisialnya, ada kondisinya, tapi kondisinya true terus ya. Jadi ini saya buatkan di sini integer i sama dengan 0. Terus di sininya i-nya plus plus lah misalnya. I plus plus. Ya, ini kalau di run kasih i misalnya. Kita cetak i-nya. Ini juga tidak error dan dia never ending loop juga. Karena kondisinya senantiasa terpenuhi ya. Ini kalau dia pakai plus plus. Kalau pakai plus sama dengan 2, berarti dia bertambah-tambah 2. Saya run, dia akan bertambah-tambah 2 juga. Kalau saya minus juga bisa, berarti nanti dia menghasilkan angka negatif ya, karena dia mulainya dari 0 kan. Ya, dia menghasilkan angka negatif. Kalau minus sama dengan 2 juga bisa. Oke. Oke, seperti itu. Kemudian ada juga operasi break ya. Jadi cara menghentikan paksanya itu bisa pakai break sebenarnya. Seperti ini misalnya. Kita mau break, kita tambahkan if di sini jika i sudah lebih besar dari 20. Jadi ini tidak ada kondisi berhentinya, tapi kita buatkan break. Jadi nanti juga dia akan terpaksa berhenti. Jika i sudah lebih besar dari 20, maka break. Pada saat i sama dengan 20 dia belum break. Tapi kalau dia i-nya sudah 21 dia akan break. Ya ini. Dia akan break pada saat i-nya sudah sama dengan 21. Kemudian selain break ada continue ya. Jadi kita letakkan di atas ini. Caranya letakkannya di sini ya. Kalau ini saya tulis begini juga agak berbeda ceritanya. Coba saya run. Dia hanya sampai 20 ini. Ya, yang 21 tidak. Karena pada saat dia sampai di sini, dia sudah tidak mencetak i-nya, dia langsung break. Ya tadi beda case-nya. Nah, sekarang mau saya gunakan lagi perintah yang lain. Jadi selain break ada juga continue. Kalau break ini dia langsung keluar dari for. Kalau continue, dia akan melompati angka 20 ini. Jika i sama dengan 20. Pada saat angkanya sama dengan 20. Tidak terlihat. Saya coba run dulu, baru saya berhentikan paksa. Semoga terlihat ya. Oh, tidak terlihat. Jadi dia di sini kalau i-nya sama dengan 20 dia lompat. Atau nanti kita coba menggunakan for yang lain, tapi kita gunakan break dan continue-nya. Oke, baik, kita coba contoh yang lain. Tidak terlihat kalau menggunakan penulisan yang seperti ini. Kita coba pakai for yang biasa. Ada cara bagus juga ya menulis for kalau di Intellis IDEA, pakai for ini, for yang ini, for i. Dari i sama dengan 0 sampai lebih kecil sama dengan 30. I-nya plus plus. Kemudian sini jika i sama dengan 20. Saya mau continue ya. Continue. Coba run. Di sini cetak dulu. Shout i. Run. Ya, di sini kita lihat pada saat i sama dengan 20 continue. Else nya harusnya. Else nya cetak ini. Ya, di sini pada saat i-nya sama dengan 20 dia tidak ngapa-ngapain. Tapi dia lanjut.
dia tidak berhenti. Beda kalau kita pakai break tadi di sini ya. Kalau kita pakai break, maka dia akan berhenti dan dia tidak lanjutkan ke 21. Kita run. Ya, di sini dia di angka 20 dia break ya, dia tidak lanjut lagi. Kalau pakai continue, dia hanya melompati angka 20 dan dia lanjutkan. Ya, seperti itu penggunaan break and continue. Kemudian penggunaan for ini untuk apa? Sebenarnya banyak penggunaan for ya. Penggunaan for ini bisa untuk mencetak nilai dari array. Misalnya saya buat kelas baru dulu. Penggunaan for loop. Jadi bisa untuk mencetak array ya. Misalnya saya punya array seperti ini, integer data misalnya sama dengan ya. Dengan for ini saya bisa cetak isinya. For atau for i. Dari i sama dengan 0 dan selama i lebih kecil dari data.len, maka saya cetak south data ke i. Ya, kita gunakan looping for untuk memanipulasi array. Ya, tercetak ya. 2, 4, 7, 8, 3, 1. Atau kalau saya mau, saya manipulasi dia. Yang saya cetak adalah hasil nilai ini ditambah dengan 2. Berarti nilainya ditambah 2. Berarti 2 ditambah dengan nilai elemen ke array nih, array ke i ya. Jadi 2 tambah 2, 4. Nanti dia cetak 4. Kemudian 4 tambah 2, 6. 7 tambah 2, 9 dan seterusnya. Run file. Dia mencetak 4, 6, 9, 10, 5, 6. Jadi dia bisa digunakan untuk menelusuri array. Bagaimana kalau arraynya 2 dimensi? Ya, kalau arraynya 2 dimensi, misalnya seperti ini, pakai double lagi ya. Double data 2. Data 2 sama dengan, saya pakai yang cara praktis saja. Deklarasi arraynya 2,3,4, 6,7,8. Kemudian di baris kedua saya buat 9,8. Kemudian baris ketiga saya buat 8, 9, 4, 2, 3, 6, 5, 7, 2,1. Ya, cukup 3 baris saja. Jadi karena arraynya 2 dimensi, maka saya akan telusuri dia dengan for 2 lapis juga ya. Nested for. Jadi saya telusuri barisnya dulu, kemudian kolomnya. Caranya mudah, pakai for i. Dari i sama dengan 0 sampai banyaknya baris ini adalah 3 ya. Lebih kecil dari 3. Bisa saya tulis di sini lebih kecil daripada 3. Tapi sebaiknya jangan seperti ini. Karena bisa saja dia tidak dinamis. Maka supaya dia tetap dinamis, pakai data2.len begini. Jadi walaupun saya rubah-rubah nanti arraynya, saya tambahkan di sini 4,6,7. Ini tidak perlu saya rubah program yang di bawah. Jadi dia bisa dinamis. Kemudian untuk kolomnya, jadi setiap kolom ini kolomnya juga beda-beda ya, beda-beda size-nya tiap kolom, beda-beda kolomnya setiap baris. Maka saya bisa pakai for i lagi. Tapi yang tercetak di sini j, for j. Dari j sama dengan 0 dan selama j lebih kecil dari data 2, bacanya begini, data 2 pada baris ke i.len. Ini triknya. Kemudian di sini saya shout system out print. Saya pakai cara sederhana saja. Data 2 pada baris ke i kolom ke j. Saya pakai tanda tambah, tanda koma saja. Koma spasi. Kemudian setiap selesai menuliskan satu baris, di sini saya enter. Di sini saya tulis shout kosong saja ya, hanya untuk enter saja. Kalau saya run, hasilnya adalah ini.
yang ini ya. Saya jadikan komentar dulu yang di atas ini supaya tidak terganggu. Saya run. Ya, tercetak ini. Jadi dia sudah dinamis. Dia menyesuaikan dengan jumlah kolom yang tersedia di setiap baris. 2, 3, 4, 6, 7. Kenapa harus menyesuaikan? Kalau misalnya saya tidak sesuaikan di sini, saya tulis secara statis. Mungkin selamat di bagian pertama ya. Kalau saya tulis di sini 3 atau 4 karena ini ada 4 kolomnya. Saya tulis 4 ini aman. Dia masih aman. Tapi ketika saya buat dia statis juga, ini berbahaya karena jumlah kolomnya tidak sama. Yang pertama kolomnya ada 1, 2, 3, ada 4. Yang baris pertama aman, tapi nanti di baris kedua kolomnya hanya 1. Dia bisa error di situ ya. Jadi yang baris pertama aman, berhasil dicetak. Tapi baris kedua dia error. Index out of bound exception. Ini makanya kenapa disarankan untuk sebaiknya bikin dia dinamis supaya dia menyesuaikan diri dengan datanya. Oke, jadi bisa dia digunakan untuk mencetak elemen-elemen yang ada di dalam array. Kemudian bisa juga digunakan untuk menjumlahkan ya. Misalnya kita diminta untuk bikin penjumlahan dari 1 sampai 100. Jumlah dari 1 sampai 100. Seperti ini. Jadi kita bisa pakai for untuk menjumlahkan 1 sampai 100 ya. Bikin dulu variabel namanya jumlah, integer jum. Jadi ini bilangan bulat ya, dari 1 sampai 100 sama dengan 0. Kemudian jum ini kita update pakai for. For integer i sama dengan 1. Apakah harus selalu i? Tidak ya. Tadi pernyataan awalnya tidak harus selalu i. Boleh j, boleh k, atau misalnya angka gitu. Angka sama dengan 1, dan selama angka lebih kecil sama dengan 100, angka yang diada adalah angka ya, angka plus. Nah sekarang jum ini saya update. Jum saya update nilainya menjadi jum plus sama dengan angka. Ini mirip dengan operasi sum kalau di Excel ya. Terus di sini saya shout jum jumlahnya. Ya coba saya run. Ya jumlahnya adalah 50-50. Benarkah? Untuk memvalidasi hal seperti ini cukup gunakan angka kecil. Misalnya 4 ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 adalah 1 tambah 4 5, 5 kali 2 10. Coba run. Ya 10 ya. Begitu. Kalau misalnya saya mau ada validasinya pada angkanya 1 tambah 2 tambah 3. Jadi ini bisa divariasikan lagi. Saya mau tertulis. Jadi saya mau ada tulisan angkanya, Pak. Jadi kita bisa shout di dalam, sambil kita menjumlah kita menuliskan juga shout di sini. Tanda petik, tanda tambah, terus tulis angkanya i. Ini belum selesai tapi angka ya, bukan i. Angka belum selesai tapi sudah kelihatan hasilnya sedikit. Ya, semua seperti ini. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 ya. Terus di sini ada tanda sama dengannya. Sama dengan begini. Ya. Ada 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai dengan 10. Tapi ini yang tanda tambah di depan ini harusnya tidak ada. Jadi itu saya kondisikan lagi. Jadi ini tanda tambah yang di depan saya tulis ketika angkanya angka yang kedua ya. Angka pertama tidak perlu saya tuliskan. Jadi di sini saya buatkan if jika angka lebih besar dari 1, baru saya tulis tanda tambah. Shout. Oke, ini seperti bagian yang berbelit-belit tapi ini penting teman-teman. Karena ini merupakan bagian dari detail pemrograman. Coba kita run. Ya, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 10. Sudah kita validasi dengan angka kecil, angka 4. Coba kita validasi dengan angka 100. Jadi cara bikin program seperti itu. Cara ujinya kita pakai angka kecil dulu. Terus kita perbesar pelan-pelan. Ya, dia jumlahkan ya. 1 dijumlahkan terus sampai 100. Jawabannya adalah 5050.
Tidak cukup puas dengan angka 100, kita tambah jadi 200. Ini kalau teman-teman jumlahkan secara manual ya setengah mati juga kalau tidak tahu caranya. Oke, kita tambahkan jadi 1000 misalnya. Oke, seperti itu. Jadi kita sudah belajar tadi penggunaan break, continue. Kemudian kita juga sudah belajar menggunakan ini for. Kemudian for berlapis, ada for di dalam for. Kemudian kita juga membuat operasi sum ya di sini. Jadi intinya for ini gunanya untuk mengulang operasi. Misalnya teman-teman dapat tugas, coba bikin kata maaf 1000 ya. Bikin 1000 kali maaf. 1000 kali maaf. Jadi kita bisa bikin program untuk menuliskan maaf sebanyak 1000. Jadi pakai main tab. Di sini pakai for i saja supaya simple. Dari i sama dengan 1 dan selama i lebih kecil sama dengan 1000 begini. Kita buat di sini south, tulis angkanya dulu i 1 kali maaf begitu. 1000 maaf begini. Coba saya run. Ya 1000 maaf ya. Dari 1 maaf sampai 1000 maaf. Oke. Baik. Penggunaan break juga sebenarnya break ada bisa digunakan menggunakan label ya. Break with label. Coba saya lihat di sini. Atau kita bisa gunakan yang ini ya, yang ada for-nya. Atau saya buat baru saja. Saya buat baru supaya lebih banyak latihan. Lebih banyak latihan. Ya, kita bisa bikin array juga sebenarnya. Bisa mengisi array ya. Coba saya bikin for di sini. Saya bikin array-nya dulu. Integer array 2 dimensi kosong. Saya beri nama data sama dengan new int berukuran misalnya 10 kolom, 10 baris, 20 kolom. Seperti ini. Jadi ini kalau saya print ini masih kosong ya. Saya coba buatkan di sini printnya. Print, saya pakai for i. For i. Ulangi for i. Sorry tidak ada main ya. Main dulu. Kemudian for i. Ya. Dari i sama dengan 1 sama dengan 0 dan selama i lebih kecil dari data.len. Data.len. Kemudian di sini saya bikin lagi for i lagi, for i. Dari j sama dengan 0 dan selama j lebih kecil dari data i.len. Kemudian di sini saya cetak south tidak pakai ln, south data ij, south data ij. Kemudian supaya ada spasinya saya buatkan south if j lebih besar dari 0, sama kayak tadi triknya, south tanda petik koma spasi. Kemudian di bagian akhir ini saya cetak kurung siku. Di bagian awal juga saya cetak kurung siku buka. Kurung siku buka. Tapi tidak ada ln ya. Jadi ini perintah untuk mencetak datanya. Saya run dan dia akan mencetak datanya. Datanya masih kosong. Karena memang tadi hanya saya buat saja, saya deklarasikan size-nya. Tapi tidak ada nilainya. Kecuali tadi di sini ada sempat saya buat begini. Data 23 misalnya sama dengan 24. Berarti nanti ada di sini yang ada isinya angka 24 ya. Coba saya run. Ya, ini ada isinya 24.
Oke, baik. Saya mau datanya ini saya isi dengan menggunakan looping juga. Misalnya angkanya saya dapatkan dari I ditambah J ya. Jadi saya bisa bikin perintah juga pakai for. Dari I sama dengan 0 dan selama I lebih kecil dari data.len. For lagi. Dari J sama dengan 0 dan selama J lebih kecil dari data i.len. Kemudian di sini saya tulis nilainya. Data pada baris ke I kolom ke J ini didapatkan dari I tambah J. Jadi pakai formula ya, I tambah J. Kalau misalnya mau ditambah 2 lagi atau tambah 5 begini bisa juga ya. Silakan teman-teman kreasikan. Kemudian kita coba run. Nah, maka nanti di sini tidak kosong lagi harusnya. Ya, ada nilainya ya. 7. 7 ini dapat dari mana? Dari I-nya 0, J-nya 0, 2 tambah 5, 7 ya. Berikutnya 8, 9, dan 10 dan seterusnya. Jadi dia bisa digunakan untuk memanipulasi array. Kemudian ada tadi yang saya sebutkan, kita bisa break pakai label ya. Jadi looping ini bisa dikasih label. Misalnya ini saya beri nama loop J. Loop J titik 2. Nah, yang ini saya beri nama loop I. Loop I. Pakai titik 2 ya. Loop I misalnya. Ini terserah namanya. Yang penting gunakan sesuatu yang bisa diingat di bawah sini. Jadi nanti ketika J-nya saya mau cetak cuman sampai kolom berapa nih? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Saya mau cetak sampai kolom 5 saja. Berarti ketika kolomnya sudah sampai 5 saya break. Berarti saya tuliskan di sini jika J sama dengan 5, maka saya break. Kalau saya break seperti ini dia hanya keluar dari loop J ya. Coba lihat. Dia hanya mencetak 5 kolom saja. Ya, dia hanya cetak 5 kolom saja ke bawah. Jadi kalau kolomnya sudah sampai 5 dia break. Cara ini juga sama dengan ketika saya tulis di sini break J, break loop J. Loop J. Seperti ini. Coba saya run. Ya, hasilnya sama. Nah, tapi coba lihat teman-teman, kalau di sini saya ganti dengan loop I. Jadi kalau J-nya sama dengan 5, saya keluar dari loop yang paling luar ini, loop I-nya. Berarti hanya ini saja yang dicetak. Yang di bawah ini dia tidak cetak karena dia sudah keluar dari loop-nya. Coba kita lihat run. Ya, dia cuma cetak 1 baris. Dan dia tidak mencetak ini ya karena dia sudah keluar, dia lompat tadi. Keluarnya ke loop I-nya. Jadi looping ini juga bisa diberi label. Ini berguna juga untuk di while ya. While sama do while bisa dikasih loop seperti ini. Dikasih label maksud saya. Jadi tanda tulisnya tulis labelnya kemudian titik 2. Oke, baik. Saya kira demikian pembahasan kita tentang perulangan for, looping for. Saya kira masih banyak sebenarnya yang bisa kita bahas. Kalau teman-teman punya pertanyaan dan saran boleh dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, share, and subscribe jika video ini bermanfaat dan teman-teman bisa juga membagikan kebermanfaatan ini. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.